Bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Dirasakan di Jakarta, Bogor, Karawang, hingga Tangerang Selatan. Gempa magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Rabu malam. Pusat gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah seperti Karawang, Purwakarta, Bogor, Depok, hingga Jakarta. Di Karawang, gempa membuat tenaga kesehatan dan pasien di Rumah Sakit Permata Keluarga panik. Mereka berhamburan keluar ruang perawatan untuk menyelamatkan diri. Bahkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang rusak. Pendataan sementara korban jiwa tidak ada. Terus bangunan lagi pendataan. Seluruh para camat dan kepala desa lagi inventaris daerah masing-masing untuk korban gempa. Ada tiga kecamatan ya? 3 kecamatan. Tegalwaru, Pangkalan, sama Teluk Jambi Barat. Nah, itu lagi diinventarisir dulu. Sementara satu rumah warga di Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, rusak di bagian dapur dan tembok ambruk akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Sementara objek vital Bendungan Jatiluhur dan Cirata juga dilaporkan masih aman akibat gempa. Dan ini juga beberapa kali terjadi gempa susulan dan dampaknya juga masih terasa di kita walaupun kecil. Jadi kita juga sudah mendapat informasi dari provinsi dan BNPB bahwa Bendungan Jatiluhur dan Cirata itu dinyatakan aman, tidak berdampak dengan adanya gempa di Kabupaten Bekasi. Selain merusak sejumlah bangunan, gempa di Kabupaten Bekasi juga membuat sistem deteksi gempa di jalur kereta cepat menyala dan membuat PT KCIC membatalkan 8 perjalanan kereta, yaitu kedatangan dan keberangkatan dari stasiun kereta cepat Halim. KCIC mengucapkan permohonan maaf atas kondisi tersebut. Tentunya ini dilakukan untuk keselamatan dan juga keamanan perjalanan kereta. Sehingga diputuskan untuk perjalanan ke Awus mulai pukul 8 malam sampai dengan kereta terakhir pada Rabu 20 Agustus dibatalkan. Total ada 8 perjalanan yang dibatalkan, 4 dari Halim menuju Tegaluar dan 4 dari Tegaluar menuju Halim. Dan penumpang yang terdampak pembatalan akan diberikan pengembalian biaya tiket sebesar 100% dari harga tiket yang telah dikenakan dengan metode cash ataupun juga transfer, dan proses pembatalan bisa dilakukan hingga H-3. Dan sementara untuk penumpang yang sudah ada di stasiun Padalarang ini juga dibantu diarahkan oleh petugas untuk dapat menggunakan juga kereta Pangandaran yang berangkat dari stasiun Padalarang KAI pada pukul 22.21. Analisis parameter sumber gempa bumi BMKG menunjukkan gempa diakibatkan oleh sesar naik pada zona sesar Baribis, yaitu sesar yang melintang melewati sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, Subang, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Tim Liputan Kompas TV. Gempa berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Untuk mengetahui apa saja yang terdampak dan bagaimana penanganannya pasca gempa, sudah bergabung bersama kami secara daring Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Bohari. Selamat pagi Pak Bohari. Selamat pagi Mas Brahmana. Ya, Pak Bohari, sejauh ini dari pantauan BNPB di lapangan, seperti apa situasi pasca gempa? Iya, setelah kita menerima informasi dari BMKG, gempa tadi malam jam pukul 19.54 magnitudo 4,9, Kepala BNPB langsung memerintahkan tim reaksi cepat BNPB untuk turun ke lokasi. Ada 4 kabupaten kota yang kita turun menyisir dan melakukan kaji cepat situasi. Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang. Hasil tim yang bekerja 1 malam penuh hingga tadi pagi, kita mendapatkan laporan yang sudah kita validasi. Itu untuk korban jiwa
baik itu meninggal dan luka itu tidak ada. Kemudian untuk kerusakan fisik bangunan dan perumahan, kita mencatat ada satu fasilitas pendidikan SDN Kota Maneh 2 Kecamatan Tegalwaru yang plafon atapnya roboh. Kemudian ada aula Kecamatan Pangkalan yang juga plafon atapnya roboh. Kemudian untuk rumah masyarakat itu terdampak kerusakan ringan hingga kerusakan sedang di Kabupaten Karawang sebanyak 26 unit. Ini yang kita dapatkan, baik itu data dari tim BPBD maupun tim BNPB sendiri yang bersama-sama melakukan kajian cepat situasi di lapangan. Pagi ini tim masih bekerja, tentu saja penyisiran dan pemetaan cepat situasi di lapangan tadi malam mungkin belum maksimal. Pagi ini kita akan sisir ulang di sekitar daerah epicentrum Bekasi Tenggara dan Karawang untuk benar-benar mendapatkan gambaran utuh kira-kira seperti apa dampak kerusakan yang terjadi. Yang pasti untuk sementara tidak ada korban jiwa dan korban kerusakan kerusakan bangunan itu 26 unit rumah rusak ringan hingga rusak sedang dan 1 plastik dan 1 gedung kantor rusak ringan, Mas Primana. Oke, kalau untuk kerusakan ini kan ada di Karawang ya Pak Bohari. Kemudian kalau untuk di Bekasi, kabupaten maupun kota seperti apa? Apakah masih akan dicek pagi hari ini? Ya, tim kita masih bergerak, masih berjalan pagi ini di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Dan tim saat ini sudah lebih dekat ke daerah epicenter untuk melihat seperti apa kira-kira dampak di sana. Tetapi dari pengamatan singkat pagi ini tim sudah di lapangan, alhamdulillah tidak ada yang terlalu signifikan, tetapi tentu saja ini nantinya dinamis. Kita akan menerima laporan update dari tim di lapangan yang nanti juga akan kita teruskan ke masyarakat, Mas Primana. Baik, untuk 26 unit rumah yang rusak ringan maupun sedang di Karawang, Pak Bohari, apakah ada penanganan khusus mungkin untuk para korban yang saat ini terdampak seperti itu? Apakah ada pengungsian atau seperti apa, Pak? Untuk sementara belum ada pengungsian terpusat, tetapi tentu saja tim kita berkoordinasi dengan BPBD untuk melihat kebutuhan di lapangan. Yang pasti Kepala BNPB sudah memerintahkan untuk kita bersama-sama pemerintah daerah menjamin kebutuhan dasar dan logistik warga yang terdampak, apakah itu nanti diperlukan satu pengungsian terpusat atau pengungsian mandiri yang sifatnya berada di dekat rumah masing-masing. Nah, BNPB juga sudah menyiapkan dukungan logistik yang diperlukan sekiranya nanti sesuai dengan dinamika di lapangan. Artinya ini masih dinamis, datanya juga masih kita terus berkembang, tetapi pada dasarnya ketika ada bencana yang menimpa masyarakat, tentu saja ada dukungan insentif perbaikan dari pemerintah seperti yang sudah sejauh ini kita lakukan di tempat-tempat lain, seperti penggantian rumah rusak, kemudian dana tumbuh hunian dan seterusnya. Oke, baik, tadi dilaporkan ada 26 rusak rumah, kemudian fasilitas pendidikan, ada juga aula. Tapi kalau untuk infrastruktur, Pak Bohari, apakah ada kerusakan misalnya jalan atau fasilitas lainnya? Untuk fasilitas publik dan fasilitas kritis, karena di situ juga ada waduk ya, bendungan, ini kita masih berkoordinasi dengan PUPR yang memiliki kewenangan di situ, dan mungkin nanti untuk langkah-langkah antisipasinya juga BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian yang memang terkait tusi dan kewenangannya ada di situ. Oke, baik, kami nantikan nanti Pak Bohari bagaimana perkembangan di sana, terutama di epicentrum gempa di Kabupaten dan juga Kota Bekasi. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB telah bergabung bersama kami. Jangan